Ada salah satu ayat yang dulu saya diajarkan untuk dihafal ya, yaitu Yesaya 48, khususnya ayat 17 dan 18. Tapi saya mau bacakan sampai dengan ayat 21. Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Ya, ada satu ayat lagi sebenarnya berikutnya itu mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik ya. Tetapi 5 ayat ini sangat baik kita renungkan. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Alkitab itu kan terbagi dua ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu seringkali sifatnya sejarah ya, atau kejadian yang mungkin disampaikan untuk orang Israel, tetapi juga ada nubuat untuk masa depan ya. Tetapi di sisi lain ada banyak ayat yang bisa kita pakai karena sifatnya itu suatu kebenaran ya, yang memang berlaku sepanjang zaman. Ada juga ayat-ayat yang kemudian Roh Kudus bisa pakai untuk mengajar kita ya pada saat-saat tertentu. Nah, kita lihat sekarang ya dari ayat 17 ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Jadi ini firman dari Tuhan. Kata Tuhan itu Tuhan, itu artinya Jehovah ya, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Dan dikatakan aku ini penebusmu, aku yang membayar ya engkau dari tawanan dosa ya, atau aku yang merebut engkau kembali ya, melepaskan engkau dari tawanan. Yang Maha Kudus Allah Israel. Lalu Tuhan perkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang mengajar kepada kita tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Jadi Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mau memberitahu kepada kita. Bahasa Inggrisnya tuh how to profit ya, bagaimana bisa beruntung ya. Bagaimana kita bisa menikmati yang terbaik ya. Dia akan beritahu di jalan yang harus kita tempuh ya, seperti kalau kita punya program Google Maps ya, atau Waze ya, Waze gitu, kita mau kemana kita masukin ya tujuannya, nanti dia akan tunjukkan jalannya harus lewat mana ya, karena ada banyak hal yang kita nggak tahu kan ya, mungkin kondisi jalannya atau macet apa enggak ya, bahkan sampai jam-jam tertentu. Kalau di Jakarta misalnya ada ganjil genap, itu dia beritahu ya. Lalu ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita lihat di sini ya, ada bagian kita, yaitu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tidak hanya kita dengar, baca ya. Kalau zaman dulu itu biasanya orang banyak langganan koran ya. Setiap pagi
itu sarapan koran, ya. Orang-orang tertentu, para pejabat misalnya, saya ingat dulu ada seorang yang sangat terkenal memimpin Jakarta, itu dikasih lihat ya ketika pagi dia baca koran ya. Kalau sekarang kan sudah semuanya dalam bentuk gadget ya. Tapi berita itu perlu untuk melihat kejadian apa ya, lalu apa yang harus dilakukan, apalagi sebagai pemimpin ya, sebagai leader, entah pun pemimpin daerah atau pemimpin perusahaan ya. Nah, kalau ini bicara secara rohani, ada bagian kita untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, lalu janjinya apa? Kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Selalu ada damai sejahtera. Ini menarik karena Alkitab itu mengajarkan bahwa salah satu petunjuk kita itu dalam jalurnya Tuhan adalah ketika ada damai sejahtera yang menguasai kita. Nah, ini bukan damai rasa tenang yang dibuat-buat karena kemampuan berpikir kita, tapi ini dari dalam roh kita, ya, dari dalam hati kita. Dan bisa aja kita menghadapi situasi yang sulit, yang secara logika tuh nggak bisa kita pecahkan, ya, kita hadapi, dan membuat mumet pikiran kita. Ya. Tetapi di sisi lain, pada saat itu kita bisa merasakan damai di kedalaman hati kita. Dan kalau kita sudah belajar kenal Tuhan, maka itu lebih dari cukup buat kita untuk tetap percaya bahwa kita dalam jalurnya, dalam perlindungan Dia. Ya. Sudah banyak puji-pujian yang diciptakan untuk kita nyanyikan sebagai pernyataan iman. Ya, ada lagu-lagu yang kata-katanya kira-kira seperti ini ya. Apapun yang terjadi ya dalam hidup ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya. Dalam segala hal ya yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan itu baik. Nah, itu salah satu pernyataan iman yang bisa kita ucapkan ketika pikiran kita mungkin pusing, tidak mengerti bagaimana harus menghadapi situasi yang sedang terjadi. Nah, jadi kembali ini bagian kita ini, memperhatikan perintah-perintahnya, membaca firman-Nya, merenungkannya. Janjinya kalau kita lakukan hal itu, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Selalu ada damai sejahtera. Dan salah satu kontrol dalam kehidupan kita, waktu kita mau mengambil keputusan, adalah apakah ada damai sejahtera di dalam hati kita ya, ketika kita memutuskan sesuatu. Ya. Jadi ini bicara tentang suasana hati juga. Ya, bahkan orang seperti Paulus ya, ketika ada perbedaan pendapat dengan Barnabas, sehingga mereka itu berbeda pendapat dan istilahnya apa itu ya, bertentangan ya secara hebat ya, gara-gara Paulus menganggap keponakan Barnabas itu tidak pantas untuk pelayanannya, tidak layak untuk ikut pelayanan. Sementara Barnabas enggak ya, diberi kesempatan ya. Dia berpikir harus diberi kesempatan seperti pada awalnya Paulus juga itu diberi kesempatan ya untuk pelayanan. Memang tidak ditulis di Alkitab bagaimana pertikaian tersebut terjadi, tetapi kemudian mereka pisah ya, Paulus dan Barnabas itu pisah. Nah, selanjutnya kisah mengenai Paulus dicatat di Kisah Rasul, bagaimana Paulus mau masuk ke daerah Bitinia, nah, daerah Asia, itu dikatakan Roh Kudus mencegah ya. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sampai akhirnya mereka mendapatkan tuntunan untuk masuk ke Mesopotamia ya. Menyeberanglah kemari ya. Makedonia ya, menyeberanglah kemari. Ada lewat suatu mimpi atau penglihatan malam. Nah, jadi kita melihat karena ada satu kondisi hati yang mungkin tidak clear ya. Jadi keputusan yang diambil tuh bisa salah ya, mungkin tidak penuh damai sejahteranya sehingga mau masuk Asia nggak bisa, mau masuk Bitinia nggak bisa. Dan orang menganggap itu karena plan A nggak berhasil, pindah plan B nggak berhasil, baru plan C ya. Sebenarnya itu nggak perlu terjadi kalau kondisi damai sejahtera itu penuh ya, menguasai kehidupan kita ya.
Kita bisa ambil contoh ya Yesus dalam setiap aktivitasnya waktu di muka bumi ini, dia tahu persis dia mesti kemana. Dia tidak bergerak karena tekanan orang lain, tapi karena hubungan pribadinya dengan Bapaknya yang begitu kuatnya. Nah kemudian janji berikutnya, kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, bukan hanya damai sejahtera kita akan terus ada, tapi juga kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, kata kebahagiaan itu dalam terjemahan bahasa Inggris ya, salah satu diterjemahkan sebagai prosperity, kemakmuran. Ya, itu tidak pernah berhenti, ya, akan terus berlimpah. Kita mengalami kemakmuran. Kemakmuran itu yang pertama-tama kondisi hati ya, kondisi jiwa. Lalu baru termanifestasi dalam dunia fisiknya. Ya, salah satunya dalam bentuk materi, ya, tapi tidak selalu seperti itu. Cuma dikatakan bahwa kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, kita mengikuti tuntunannya itu, maka kebahagiaan kita, kemakmuran kita akan terus ada, berlimpah-limpah dan tidak pernah berhenti. Lalu yang ketiga, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Memang ini kan bicara secara fisik waktu itu ya, tapi karena Alkitab ini dipakai oleh Roh Kudus mengajar kita dalam berbagai bentuk, salah satu bentuknya adalah ini keturunan secara rohani. Artinya pengaruh kita di dalam kehidupan itu akan berdampak luas bagi banyak orang. Ya. Lalu dikatakan bukan hanya banyak ya, tapi nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ya, satu ketika saya, ini sekian tahun yang lalu saya lagi ke toko buku ya, di Gramedia. Lalu saya lihat ada satu buku, saya lupa judulnya apa, tapi itu buku tentang dunia manajemen ya, kalau nggak salah bisnis, saya lupa ya. Pengarangnya itu ada satu nama, saya lupa namanya ya. Tapi belakangnya itu JR ya, junior. Jadi artinya ini anak dari seseorang yang punya nama yang sama ya. Nah, penulis buku ini, buku yang hebat itu keluaran dari Harvard University. Jadi keluaran dari sekolah bisnis yang sangat terkenal ya, di Amerika, di Boston sana ya, Massachusetts. Nah, lalu saya ingat sekali nama itu karena saya punya beberapa buku rohani ya, yang ditulis oleh nama yang sama tapi senior belakangnya. Jadi artinya penulis buku manajemen keluaran Harvard University ini adalah anak dari hamba Tuhan, pendeta yang memang Tuhan pakai luar biasa ya, di salah satu gereja di Amerika yang pelayanannya internasional ya. Jadi artinya bapaknya ini memang hamba Tuhan yang tidak hanya memperhatikan perintah-perintah Tuhan untuk kehidupannya, tapi juga karena dia mengikuti Tuhan, pelayanannya berkembang, berdampak luar biasa, dan salah satu anaknya juga mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia manajemen, dunia sekuler. Ada buku yang pernah ditulis oleh satu orang hamba Tuhan namanya Maren Hike. Dia menunjukkan ada daftar silsilah ya dari dua orang. Yang satu itu ada orang yang jahat ya. Itu catatan sejarahnya itu ada. Yang satu lagi yang satu lagi adalah seorang hamba Tuhan. Saya lupa namanya siapa ya. Hamba Tuhan ini sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan. Lalu dari keturunan itu sampai beberapa generasi di bawahnya itu, kalau dikumpulkan dari hamba Tuhan ini, ada yang menjadi orang-orang hebat ya, ada yang jadi wakil presiden atau presiden Amerika, kemudian ada yang berapa orang yang jadi dokter, jadi sarjana, jadi pokoknya orang-orang yang berpengaruh, memberikan pengaruh yang baik kepada dunia ini. Sementara keturunan dari orang yang penjahat tersebut ya, itu ke bawah itu beberapa generasi terkenal sebagai orang-orang yang tidak baik di masyarakat ya. Pokoknya catatan sejarahnya jelek sekali.
Jadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, pertama-tama itu kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal yang selalu ada, membuat kita bisa menghadapi apa saja. Lalu janji kedua, kita akan menikmati kebahagiaan yang gak pernah berhenti, yang melimpah-limpah senantiasa. Dan juga kemakmuran yang dimulai dari jiwa dan akan pengaruh kepada seluruh bagian tubuh kita dan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, keturunan kita atau pengaruh kita itu akan begitu luas, pengaruh yang baik tentunya ya. Dan kalau Tuhan Yesus belum datang, itu beberapa generasi di bawah kita tuh akan terus dikenal sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saya perhatikan orang-orang yang Tuhan pakai di pelayanan dalam level bahkan internasional ya. Itu hamba Tuhan A misalnya kawin dengan seorang wanita ya. Setelah diperhatikan ternyata wanita ini yang menjadi istrinya, bapaknya dulu main piano di pelayanan hamba Tuhan yang terkenal sekali, dipakai Tuhan sangat dahsyat ya. Ya, itu banyak yang seperti itu ya. Jadi ternyata itu beberapa keturunan tuh nyambung terus ke bawah ya. Dipakai sebagai orang-orang yang memang memberkati banyak orang lain. Lalu ayat 20 ya, setelah kita perhatikan perintah-perintah Tuhan, ini ada hal yang perlu kita juga lakukan. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Babel itu melambangkan kekacauan ya. Keluar dari kekacauan. Artinya kita secara sadar memang harus memisahkan diri dari pergaulan yang kacau, yang nggak baik. Itu bukan hanya pergaulan secara fisik, tapi juga dalam komunitas yang tidak membangun kita, ya, yang membuat kita bisa bukannya tersesat ya, tapi kacau lah istilahnya ya. Di antaranya ya WhatsApp group ya, kita harus hati-hati. Ada WhatsApp group yang isinya orang-orang yang tidak membangun kita, bahkan menyebarkan spirit yang negatif ya, entah spirit kebencian ya, atau hal-hal yang apa ya istilahnya itu tidak membangun kita, bahkan bisa merusak kerohanian kita. Ya, Kasdim itu lambang orang-orang sihir ya, ahli nujum dan sebagainya ya. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Nah, kita keluar dari kekacauan, ya, dari lingkungan yang tidak membangun atau yang bahas tentang hal-hal yang klinik yang bukan dari Tuhan. Tapi sebaliknya kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita selalu share ya tentang Tuhan yang baik yang telah menebus Yakub hambanya. Lalu kita ceritakan juga ayat 21, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ya, kita bisa cerita bahwa Tuhan itu ketika menuntun umatnya, walaupun lewat tempat-tempat yang tandus, tapi dia bisa mensuplai semua kebutuhan air. Ya. Karena ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Baru ayat berikutnya yang saya katakan itu tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Nah, bagi kita yang memerhatikan perintah-perintah Tuhan, ini berlaku untuk dilakukan setiap hari ya, daily. Kalau orang-orang lain pagi hari baca berita, baca WhatsApp, baca koran ya zaman dulu. Kalau kita mari baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, perhatikan perintah-perintahnya. Karena janjinya kita akan memiliki damai sejahtera yang terus mengalir. Kita akan mengalami kebahagiaan, prosperity, kemakmuran yang dimulai dari jiwa kita, pikiran kita, lalu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Lalu janji Tuhan juga keturunan kita akan berpengaruh, memberikan hal yang positif bagi lingkungan dimanapun kita berada. Ya, dampaknya sampai internasional. Lalu kita perlu lakukan bagian kita, memisahkan diri dari pergaulan yang gak buruk. Ya, jangan ambil bagian dari bahkan WhatsApp group yang tidak membangun. Ya. Kadang-kadang perlu untuk kita menjaga silaturahmi ya. Tapi kita perlu lihat kalau itu isinya spirit yang negatif, kita nggak akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi kita perlu sadari hal itu, melakukan apa yang diperlukan. Sebaliknya ya kita ceritakan kebaikan Tuhan, itu akan menolong pikiran kita tetap positif,
percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin.